Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu, para pembimbing kemasyarakatan dan hadirin sekalian. Terima kasih sudah hadir dan juga menyempatkan waktunya untuk menyimak pembahasan selanjutnya dari buku manual ini, yaitu bab 2. Baik, perkenalkan, saya Erni Kurniati, salah satu tim Division for Applied Social Psychology Research dan juga salah satu penyusun uh, tim di buku manual ini. Baik, saya langsung saja ingin memaparkan bab 2 dalam buku ini. Ya, iya, bab 2 ini kita akan membahas terkait memahami bagaimana memahami klien perempuan dan juga anak dalam jaringan terorisme. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan kasus ini dan juga sudah tidak asing lagi dengan klien perempuan dan anak, walaupun itu berbeda kasusnya, bukan lagi kasus jaringan terorisme, tetapi secara kasus secara umum. Nah, di bab ini secara spesifik kita memiliki 5 tujuan. Kenapa sih kita mau atau kita harus menyimak video ini terkait bab 2. Yang pertama, dalam pembahasan di bab 2 ini diharapkan banget nih ya, Bapak dan Ibu, selaku PK khususnya dapat memahami keterlibatan perempuan dalam terorisme dan penyebabnya, itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan sekali spesialnya untuk PK memahami keterlibatan anak dalam pusaran terorisme dan juga penyebabnya. Kemudian yang ketiga itu diharapkan PK bisa memahami konsep pengaruh utamaan gender dan hal yang perlu diperhatikan pada klien perempuan dan juga anak. Kemudian tujuan yang keempat adalah diharapkan PK untuk bisa memahami hak-hak perempuan dan anak sebagai klien PK itu sendiri, dan juga ini juga bertujuan untuk agar PK bisa mengetahui apa saja sih tantangan yang bisa muncul ketika dalam melakukan proses pendampingan dan juga pembimbingan, dan bagaimana memitigasi dalam menghadapi tantangan ini seperti itu. Oke, kita lanjut. Pembahasan yang pertama terkait dengan keterlibatan perempuan dalam jaringan terorisme. Ini sebenarnya sudah jadi fenomena apa namanya yang progresif untuk kasus perempuan ini di Indonesia. Yang kita bisa lihat di dalam list ini, peran-peran perempuan itu atau keterlibatan perempuan itu ada dalam misalnya segi logistik, misalnya kaderisasi dan membantu suami, atau lebih pada behind the scene atau tidak kelihatan, tidak muncul di depan layar atau dalam aksi-aksi di lapangan. Tetapi keterlibatan perempuan ini ternyata apa namanya akhir-akhir ini di Indonesia muncul sebagai aktor utama atau orang yang melakukan aksi itu sendiri di lapangan. Bukan saja mereka berada di balik layar atau behind the scene of the story, tapi mereka juga sekarang memiliki peran sebagai pelaku bom bunuh diri atau tindakan kriminal lainnya gitu yang langsung di lapangan. Nah, ini cukup kita bisa melihat ada perubahan keterlibatan perempuan sejauh ini, bagaimana mereka berperan dalam jaringan terorisme. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bahwa dalam peran-peran mereka ini, dalam keterlibatan mereka ini dalam jaringan terorisme, menurut Hok dan kawan-kawan yang dikutip dalam artikelnya Musfia tahun 2017, bisa dikategorisasikan atau bisa kita kotak-kotakan. Oh, ternyata peran perempuan keterlibatannya saat ini dalam jaringan terorisme itu terbagi menjadi 4 kategorisasi atau
4 kotak-kotak dalam perannya gitu ya. Yang pertama pendukung tidak langsung. Ya ini pendukung tidak langsung ini lebih pada seseorang atau perempuan tidak terlibat secara langsung gitu apa namanya dalam aksi tersebut. Bisa saja dia hanya sebagai apa namanya pengikut suaminya begitu ya, bagaimana dia hanya mensupport suaminya secara materi atau secara psikologis gitu ya untuk mendukung suaminya gitu. Atau contoh konkretnya yang bisa kita lihat adalah pendukung tidak langsung ini ketika perempuan tidak apa namanya tidak melakukan aksi apapun, bahkan secara materi ataupun secara finansial tidak mendukung, tetapi dia misalnya ikut suaminya ke negeri atau kita sebut dengan Islamic State atau negara Islam di ISIS gitu di Syria misalnya gitu. Dia ikut suaminya, dia tidak ikut berperang, dia hanya mendukung secara ideologi, dia sepakat dengan suaminya, maka dia ikut terbang ke sana, dia tidak terlibat kasus perangan di sana, dia hanya tinggal di sana, dia mendukung adanya negara ISIS di sana. Nah, tapi dengan sikap yang dia tunjukkan, ini menunjukkan adanya dukungan secara tidak langsung terhadap berdirinya negara ISIS seperti itu. Kemudian ada peran secara langsung nih ya. Peran secara langsung ini istri bisa saja, contohnya di Indonesia misalnya ada beberapa kasus istri yang dia ikut pelatihan untuk melakukan misalnya persiapan di lapangan misalnya contohnya seperti dia ikut berlatih dengan para laki-laki untuk bagaimana belajar menggunakan senjata misalnya. Dia ikut bergerilya di hutan-hutan bersama suaminya. Dia ikut misalnya secara langsung memberikan materi untuk mendukung jihad suaminya seperti itu. Sehingga keterlibatan perempuan ini memang direct langsung dia terlibat sebagai aktor yang memang menunjukkan dukungannya bukan hanya sebagai seseorang yang pasif, tetapi seorang yang aktif memberikan dukungan baik secara finansial ataupun secara fisik dia ikut terlibat dalam pelatihan seperti itu. Kemudian ada juga nih pelaku perempuan yang dikategorisasikan sebagai orang yang cukup memiliki mental yang kuat dan juga berani sebagai pelaku bom bunuh diri gitu. Saat ini kita bisa lihat beberapa contoh kasus di Indonesia yang ada beberapa atau mungkin ya kita bisa lihat kasus terkait dengan di Surabaya, contohnya perempuan ikut dalam aksi pemboman di sana bersama anak dan suami, dan juga ada kasus lain terkait dengan percobaan bom bunuh diri. Jadi perempuan mulai sangat menunjukkan dirinya di depan layar bahwa perempuan tidak mau kalah terhadap laki-laki, perempuan juga bisa melakukan aksi-aksi yang beresiko tinggi, contohnya seperti itu. Kemudian ada juga perempuan yang menjadi pemimpin kelompok. Memang di Indonesia secara umum kita jarang sekali melihat perempuan memimpin seperti itu dalam sebuah jaringan terorisme. Tapi ternyata ada kasusnya, bisa dilihat dalam buku manual bagaimana ada contoh kasus perempuan yang memimpin satu grup secara daring gitu dan juga menginisiasi untuk berkampanye terkait dengan dukungannya terhadap ISIS dan juga dengan sukarelawan membimbing dan juga mengajak para tim yang ada di dalam grup akunnya gitu dalam sosial media ataupun dalam grup yang sudah dia bikin gitu, dan itu lintas negara para anggotanya, dan dia mengajak untuk
menggalang dana gitu untuk mendukung kelompok-kelompok seperti ini. Nah, jadi ternyata perempuan juga sangat mungkin menjadi sosok yang berperan aktif dan juga memimpin sebuah kelompok, walaupun anggota kelompoknya itu banyak juga bukan hanya perempuan, tetapi juga laki-laki seperti itu. Memang ini kategorisasi ini sangat berkaitan satu sama lain, tetapi setidaknya dengan kita bisa mengkategorisasikan ini, kita bisa melihat ternyata peran-peran perempuan ini beragam dan juga saling berkontribusi gitu ya, sangat berkontribusi sekali terhadap eksisnya jaringan terorisme di Indonesia. Nah, terkait dengan faktor kenapa sih kok perempuan mau ya terlibat dalam jaringan terorisme, atau kok mau ya perempuan bisa melakukan kekerasan gitu ya, apalagi dia misalnya ada contoh kasus yang mencoba mau menusuk salah satu aparat negara misalnya, itu kan kadang di Indonesia ya kita melihatnya, memandangnya itu perempuan erat dengan kelembutan, perempuan erat dengan stigma-stigma ini muncul gitu. Jadi sehingga ketika ada perempuan yang melakukan bom bunuh diri contohnya gitu bersama anaknya gitu ya, bersama suami, itu apa ya, sangat apa ya, respon kita tuh dalam gitu. Maksudnya kita kaget gitu ya. Ternyata kita bisa ngelihat nih gitu, ada faktor-faktor keterlibatan yang kita bisa analisis, oh ternyata perempuan kok yang dipandang stigmanya seperti ini gitu ya, bisa melakukan ini misalnya, ternyata memiliki faktor-faktor tertentu. Nah, Bapak dan Ibu sudah lihat video yang pertama yang terkait dengan bab 1 menjelaskan faktor-faktor yang dari Vergani ya dan kawan-kawan, ada faktor pendorong, penarik, dan personal. Di sini kita lihat spesifik lagi bahwa kita kategorisasikan lagi, kita kotak-kotakan lagi, oh ternyata perempuan ini bisa kita lihat, kita bisa analisis dari faktor individualnya seperti apa. Faktor individual itu seperti latar pendidikannya, usianya berapa, adakah riwayat gangguan psikologi misalnya gitu, psikologisnya seperti apa gitu ya, ataukah ada dia trauma dan lain sebagainya yang memunculkan atau men-trigger dia gitu ya, mendorong dia untuk masuk menjadi rentan masuk ke dalam jaringan terorisme misalnya gitu. Bahkan misalnya bisa juga nih dari lingkungannya, misalnya perempuan ini terlahir dari keluarga yang memiliki pemikiran yang cukup ekstrim misalnya gitu, kemudian dia juga diperkenalkan dengan teman-teman di sekolahnya misalnya gitu, yang memiliki pemikiran yang ekstrim juga sehingga dia termotivasi untuk menjadi bagian dari itu. Nah, bicara terkait dengan termotivasi diri ini untuk bergabung dengan kelompok tersebut, misalnya untuk mengatasnamakan agama tertentu, kita bisa melihat juga ternyata kesamaan identitas sosial ini berpengaruh loh. Jadi ada faktor yang kita sebut dengan kesamaan identitas sosial yang ternyata muncul dari kalau kita sebut kayak semacam aku nih agamaku, kelompokku paling benar, kalau orang lain itu salah gitu ya, kelompok orang lain salah gitu ya misalnya gitu. Terus kayak misalnya kesamaan identitas sosial ini dari munculnya kalau kelompok aku ini lebih baik dari kelompok luar, atau agama kita ini lebih benar daripada yang lain, dan sehingga menyalahkan kelompok lain. Dan dari persepsi itu muncul lagi untuk melihat bahwa apa yang saya lakukan ini untuk kelompok saya, dan ketika kelompok saya diserang dengan kelompok lain misalnya, itu memunculkan, mendorong diri kita untuk menyalahkan kelompok lain dan membela kelompok kita, bahwa oh kita lihat gitu ya, kita sama-sama satu kelompok, jadi muncul isu solidaritas sebagai satu kelompok yang sama, identitas yang sama, sehingga kesamaan identitas sosial ini bisa juga positif untuk mempererat
apa namanya, hubungan antar individu dan positif untuk apa namanya, sosialnya gitu ya, interaksi sosialnya, tapi juga tricky gitu, menimbulkan adanya sikap yang masuk ke jalur yang ekstrim seperti itu sampai apa ya, sampai membolehkan gitu, bahkan istilahnya terlibat langsung untuk membela kelompoknya dengan cara apapun termasuk dengan melukai dan menyakiti orang lain. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat lagi di sini lebih spesifik teori yang dibawa oleh Bloom tahun 2021. Dia menuliskan ada faktor-faktor yang dia sebut sebagai 4R plus R yang memicu kenapa sih perempuan itu mau terlibat dalam kelompok atau jaringan ekstremisme kekerasan. Yang pertama, dia menuliskan bahwa ada faktor revenge atau balas dendam nih gitu. Buat si perempuan ini, misalnya dia melihat anggota keluarganya yang dibunuh oleh kelompok opositnya atau apa namanya, kelompok lain, kemudian dia ada ada motivasi untuk membalas dendam keluarga yang dia apa namanya, sudah dibunuh ini gitu ya. Tapi ini saya melihat secara konteksnya ini secara umum ini bisa bisa banyak sekali terjadi di konteks-konteks di luar Indonesia mungkin, tapi ini menjadi faktor yang belum sebutkan gitu sebagai faktor mengawali kenapa sih perempuan mau terlibat dalam ekstremisme kekerasan gitu. Kemudian ada faktor penebusan atau redemption gitu di sini. Perempuan sebenarnya bisa saja perempuan, bisa saja laki-laki, mereka misalnya pengen sekali gitu memperoleh kehormatan kembali karena perasaan bersalah atau melakukan dosa di masa lalu. Sehingga mereka merasa bahwa dengan cara saya seperti ini, mereka terdoktrin bahwa jika melakukan tindakan ini maka dia akan mendapatkan ini, dia akan memperoleh ini misalnya gitu. Dia merasa bahwa dengan menghalalkan tindakan-tindakan kekerasan, mengatasnamakan kelompoknya, identitas agamanya misalnya gitu, itu membuat dia lebih baik gitu. Dia merasa bahwa itu menjadi salah satu penebusan dosa bagi dirinya seperti itu. Kemudian ada faktor relationship atau faktor kekerabatan gitu ya. Nah, faktor kekerabatan ini ada hubungannya juga dengan kenapa sih gitu ya seorang perempuan mau bergabung dalam gerakan ekstremisme kekerasan atau terorisme misalnya gitu ya. Karena memang bisa dikaitkan dengan suaminya, dia diajak suaminya. Atau bisa juga orang tuanya atau saudaranya yang lain gitu ya, kerabat yang lain yang mengajak secara langsung. Jadi faktor lingkungan, maksudnya ini faktor eksternal gitu ya, orang lain mempengaruhi ini sangat penting, apalagi orang-orang terdekat di lingkungan dia sebagai kita sebut sebagai keluarga gitu. Kemudian ada juga faktor respect atau ingin sekali memperoleh kehormatan dari komunitas atau dari kelompok yang dia ikuti gitu. Dengan cara dia melakukan aksi-aksi yang dianggap heroik ini gitu, dia bisa memperoleh kehormatan dari anggota kelompoknya gitu ya. Kemudian ada juga faktor terakhir yang disebutkan belum ini adalah faktor rape, yaitu pemerkosaan. Jadi adanya peningkatan eksploitasi seksual terhadap perempuan dalam konflik di dunia ini sehingga korban-korban para perempuan ini mendapatkan trauma gitu, trauma psikologis yang dapat memicu dia menjadi rentan untuk dimasuki pemikiran ekstrim gitu. Sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan penebusan tadi juga. Ketika seorang perempuan misalnya menjadi korban eksploitasi seksual atau pemerkosaan atau korban kekerasan seksual gitu,
dia merasa dirinya tidak berharga, dia merasa dirinya penuh dengan dosa, dia pokoknya perasaan-perasaan itu muncul bahwa dia itu tidak layak mendapatkan misalnya kehidupan di surga setelah meninggal nanti karena dia sudah tidak suci lagi atau semacamnya gitu. Itu muncul gitu. Itu muncul dan itu terjadi di Indonesia gitu. Ada perempuan-perempuan korban-korban dari kekerasan seksual atau semacamnya gitu dan akhirnya dia memicu untuk oke, aku harus ngelakuin apa nih gitu kan untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu dan akhirnya dia muncul menjadi sosok identitas baru yang apa yang malah membuat dia rentan sekali masuk ke dalam kelompok ekstremis ini dan dipengaruhi gitu. Kalau kamu ingin istilahnya menghapuskan dosa atau semacamnya lah ya bahasanya begitu, ya lakukan ini misalnya gitu. Untuk mendapatkan ridho Tuhan misalnya gitu kan, untuk menghapus dosa-dosa kamu di masa lalu, untuk memurnikan kamu kembali. Narasi-narasi ini memang muncul gitu dan uh, kita juga nggak bisa gitu ya, kayak nggak bisa banget untuk kayak apa namanya menolak bahwa oh ternyata mulai dari kasus kekerasan lain dalam konteks bukan agama atau dalam konteks bukan ideologi itu bisa memicu indirect atau secara tidak langsung bisa menjadi hal yang seseorang menjadi rentan gitu untuk menjadi identitas baru yang malah membuat dia masuk ke dalam jaringan terorisme seperti itu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sih keterlibatan anak ya. Setelah tadi kita bahas gitu, ternyata perempuan ini faktornya banyak juga ya gitu. Ternyata bukan hanya dari anggota keluarganya, tapi juga ternyata faktornya juga banyak mulai dari individu, mulai dari bagaimana dia memandang kelompoknya dan juga bagaimana lingkungan membentuk seorang perempuan ini gitu. Nah, bagaimana dengan anak? Sebenarnya anak juga dalam keterlibatannya dalam kegiatan terorisme atau semacam dalam kelompok ini gitu ya, dia terseret-seret dalam kelompok ini, yang saya bisa katakan mungkin kita bisa membaginya gitu ya, dari anak ini sebagai pelaku, anak yang berkonflik dengan hukum karena kita bisa ngelihat nih, ternyata anak juga muncul sebagai pelaku gitu. Dia melakukan aksi di lapangan, melakukan aksi-aksi kekerasan di lapangan gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat anak ini dari sudut pandang sebagai korban gitu. Ada anak-anak yang apa namanya terlibat dalam aksi bom bunuh diri yang dia usianya mungkin dari segi psikologis belum bisa ya menentukan secara matang apa yang dia lakukan itu benar atau salah gitu. Sehingga kita melihat dia dari segi lain yaitu sebagai individu yang apa terkadang juga ada asumsi lain bahwa oh ternyata dia tuh dipaksa gitu, dia harus nurut gitu sama orang tuanya dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tidak terjebak selalu memutuskan bahwa anak ini tidak berbahaya gitu atau anak ini selalu menjadi korban dan juga anak ini tidak berbahaya dan tidak mungkin melakukannya secara sadar, tapi kita juga harus melihat gitu bahwa ada fenomena lain anak yang umurnya misalnya dia umurnya 17 tahun, 16 tahun itu masih dikategorisasikan anak tapi dia memiliki perilaku yang dilihat tidak ada paksaan dari orang tua. Misalnya saya melihat ada beberapa anak gitu yang dia melakukan aksi kekerasan atau misalnya dia terlibat dalam jaringan terorisme ini bukan dari orang tuanya gitu, tapi memang terbentuk dari lingkungan pendidikannya atau pertemanannya seperti apa dan dia melakukan itu gitu dan aksinya sangat berbahaya, membahayakan orang lain gitu. Jadi kita bisa melihat dari dua sudut pandang ini gitu, sehingga kita bisa tahu bahwa kita perlu juga nih kewaspadaan gitu ya.
kita tahu bahwa anak sebagai korban, tapi kita juga tidak melihat itu sebagai kelemahan pandangan yang kita pegang untuk melihat bahwa memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan nanti. Kemudian kita melihat bahwa seperti perempuan tadi ada faktor-faktor individu, lingkungan, dan kesamaan identitas sosial. Tapi kalau di anak ini kita bisa mempersempit itu menjadi faktor individual aja dan juga faktor lingkungan. Nah, faktor individual ini sama halnya dengan faktor keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme. Kita melihat bahwa anak ini dari segi usia mungkin kita bisa lihat ya. Nanti saya akan bahas juga terkait dengan ternyata anak juga kita bisa kategorisasikan gitu ya dari tahapan perkembangan usianya gitu. Nah, dia ada secara individu kita bisa melihat apakah dia ada trauma gitu, atau dia mengalami depresi, atau dia ada gangguan kesehatan mental seperti itu yang kita bisa jadikan bahan untuk kita analisis juga gitu. Kenapa ya dia bisa terlibat misalnya. Kemudian kita ngelihat dari usianya berapa. Dari usia anak misalnya beda dengan usia 12 tahun sama anak umur 16 tahun, dia punya ciri khusus yang beda, kemudian bagaimana pendidikannya, bagaimana ekonomi di keluarganya. Kemudian juga pencarian identitas diri ini sangat mungkin sekali membuat anak menjadi rentan gitu ya, tergabung ikut narasi-narasi yang udah tersebar di sosial media gitu ya. Sehingga dengan adanya curiositas atau keingintahuan yang tinggi, tapi anak juga belum bisa memiliki filter yang seperti orang dewasa, itu sangat rentan sekali untuk ditarik masuk ke dalam kelompok jaringan ekstrim ini gitu. Nah, kalau kita ngelihat faktor lingkungan, ini jelas sekali ada keluarga yang menjadi terutama ada keluarga ini bisa orang tua, dia mengikuti apa yang dilakukan orang tua. Kemudian dari dorongan orang tua ini membuat dia menjadi sosok yang akhirnya memiliki pemikiran gitu yang membolehkan kekerasan untuk membela kelompoknya gitu, grupnya gitu, atau agama yang dia anut. Kemudian dari pertemanan sebaya ini juga bisa menjadi faktor yang muncul gitu ya. Kenapa anak kok mau ya terlibat gitu? Karena mungkin di teman-teman sekolahnya atau di teman lingkungannya mengajak dia gitu. Anak tuh mudah gitu didoktrin dari orang-orang yang satu pemikiran gitu. Kita bisa ngelihat bahwa kadang juga ya di usia anak-anak tertentu dia malah lebih dekat ke teman-temannya daripada orang tuanya. Kemudian ada juga faktor pendidikan, institusi atau sekolah tempat anak ini gitu ya. Memang sekolah ini tidak mengajarkan nilai-nilai toleransi terhadap kelompok lain, atau itu juga dapat memicu pemikiran atau anak ini memiliki konsep bahwa ya pokoknya untuk membela agamaku misalnya atau kelompokku harus begini, nggak apa-apa dengan cara apapun seperti itu. Ada juga faktor yang selanjutnya yaitu media sosial. Ini di zaman sekarang nih, Bapak dan Ibu, luar biasa sekali konten-konten di internet, kemudian bahan bacaan gitu ya, yang dibaca oleh anak, yang diperoleh anak, bagaimana informasinya itu juga sangat mempengaruhi gitu ya. Karena saya juga pernah baca nih ada kasus nih anak terlibat ke dalam jaringan terorisme, bahkan tahu bagaimana dia menonton bagaimana merakit bom dan lain sebagainya itu dari internet gitu, dari sosial media dia gitu. Dan dia aktif sekali di media sosial itu sejak sekolah dasar gitu, dan bukan dari orang tuanya, tapi benar-benar dia hidup apa namanya memahami gitu ya sosial media ini sebagai lingkungannya gitu, sebagai ruang lingkup pertemanan dia aktif di media sosial sejak dini gitu, dan dia melihat ada konten-konten yang dia juga belum bisa nih memfilter gitu kan, apa konten ini bisa dia ikutin atau tidak gitu. Itu sih sejauh ini kita bisa melihat faktor individu dan juga faktor lingkungan yang kita bisa analisis nih untuk melihat latar belakang kenapa sih anak mau terlibat gitu kan. Nah, selanjutnya kita bisa juga nih gitu kan
melihat faktor-faktor ini nih lebih luas lagi dari persepsi kacamata gender. Nah, ternyata PK dan Bapak dan Ibu siapapun gitu yang terlibat langsung dalam mendampingi klien anak atau perempuan nih dalam spesialnya kasus-kasus ekstrim seperti ini gitu ya. Juga perlu memperhatikan gitu bagaimana kita bisa melihat pengaruh utama gender ini untuk bisa melihat apa namanya lebih jauh gitu, lebih komprehensif melihat latar belakang klien kita gitu dan juga bisa melihat apa sih nanti yang perlu kita perhatiin gitu ketika menghadapi klien gitu. Nah, ini secara besar aja ya kita untuk melihat penggambaran gitu kenapa sih kita penting untuk belajar tentang pengaruh utama gender nih dalam menghadapi klien perempuan dan anak. Nah, ini sebenarnya saya ambil gambar ini dari internet, itu ada linknya, kita bisa melihat kita nggak bisa nih menyamakan klien kita yang usianya misalnya 12 tahun dengan klien kita dengan usia perempuan 17 tahun atau perempuan dia dewasa umur 20 tahun. Kita nggak bisa ngasih treatment yang sama gitu, karena setiap klien itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Justru kita bisa dengan kita memahami faktor-faktor tadi gitu ya yang sudah saya bahas, kita bisa melihat gitu, memperhatikan kira-kira klien kita butuhnya apa gitu, sehingga sejajar gitu mereka mendapatkan hal yang mereka butuhkan gitu, bukan hal yang sama diratakan gitu yang akhirnya outputnya nanti beda-beda. Nah, ketika kita menggunakan perspektif gender nih, pembimbing atau PK ya, kita bagi para klien entah itu perempuan maupun anak nih, kita bisa mulai dengan cara memahami kondisi psikologis klien kita nih gitu ya. Dia ini di usia berapa, tahapan perkembangannya seperti apa misalnya gitu. Kemudian memahami nih hak-hak klien kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga nggak lupa terkait dengan undang-undang juga ya, kita juga patuh terhadap peraturan pemerintah gitu terkait mereka juga punya hak walaupun mereka tergolong menjadi apa namanya orang yang melakukan tindakan kriminal misalnya, tapi walaupun mereka di penjara, mereka tetap memiliki hak-hak itu gitu sebagai WNI. Kemudian kita juga ngerti banget nih kondisi khusus klien kita juga ngeliat kan mulai dari latar belakangnya, faktornya apa, kemudian kondisi psikologisnya seperti apa gitu. Apalagi kalau klien kita misalnya kondisinya lagi hamil gitu kan, atau misalnya ketika kita tahu nih kondisi psikologis klien kita nih ternyata dia baru bercerai misalnya gitu dan dia rentan sekali misalnya ini dan lain sebagainya, itu juga menjadi langkah awal, langkah baik dan positif bagi PK dan para pendamping atau bapak dan ibu yang bekerja di isu ini gitu untuk melihat juga dan memahami klien secara lebih dalam lagi dan bisa melakukan pendampingan atau pembimbingan yang lebih tepat gitu. Nah, kita di sini apa namanya ada alat analisis gender yang bisa kita jadikan rujukan. Ini masih on progress ya, masih dalam proses publikasi. Kita masih dalam apa namanya ada tim yang membuat ada namanya alat analisis gender yang kita sebut dengan MAGE, Matrix Analisis Gender dan Ekstremisme, sedang dibuat oleh tim dari NGO, kelompok NGO yang kita sebut dengan WGWC, yaitu ada Mbak Afianti dan kawan-kawan sedang menyusun alat ini. Semoga bisa diterbitkan segera dan bisa menjadi rujukan para pembimbing kemasyarakatan atau teman-teman yang bekerja di isu ini sebagai pendamping untuk bisa menggunakan alat ini sebagai bahan atau alat ini sebagai tool ini untuk menggali apa namanya kebutuhan klien gitu lebih dalam gitu ya. Alat ini alat analisis gender ini yaitu berupa matriks ya yang mengukur tingkat kesetaraan perempuan nih dalam konteks ekstremisme. Kemudian
dia juga sebagai alat untuk mengukur tingkat pengaruh nih dari faktor-faktor psikologis gitu ya, kemudian sosiologis dan lain sebagainya, sehingga menjadi satu alat yang bisa banget nih gitu ya PK pakai untuk menambah instrumen gitu untuk menggali lagi informasi yang bisa apa namanya di outputnya itu di litmas gitu ya, hasilnya lebih komprehensif lagi dan juga lebih ramah perempuan dan juga anak seperti itu. Nah, kemudian tadi yang sudah saya bahas ternyata penting banget nih melihat usia dan tahapan perkembangan klien perempuan dan anak nih ya. Kita juga masuk pada sesi ini ternyata memahami klien untuk dan juga agar klien mendapatkan hal yang dibutuhkan, bukan saja hal yang kita sebagai PK ya udahlah samain aja gitu klien perempuan dan anak, tapi juga kita bisa melihat oh ternyata klien kita yang ini beda ya sama ini ya, kebutuhannya juga beda gitu ya, tergantung usianya atau kebutuhan dia secara sosial dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini ada sebenarnya tahapan perkembangan manusia itu kan panjang ya, misalnya dari 0 sampai dia apa namanya usia sampai dia meninggal gitu. Tapi di sini saya mau ngerangkum 3 aja ya gitu. Tiga tahapan perkembangan gitu, mulai dari usia 12 sampai 18 tahun, kemudian 19 sampai 40 tahun yang kita sebut dengan dewasa muda. Kemudian ada tahapan dewasa madya yaitu umur 40 sampai 65 tahun. Kemudian di sini ada tahapan perkembangan anak. Kenapa saya cuman mencantumkan dari 12 sampai 18 tahun karena saya mencoba mengacu pada anak yang dimana di usia itu dia sudah bisa dipidanakan atau ya diproses gitu ya dari usia 12 tahun gitu berdasarkan apa perundang-undangan kita di Indonesia. Kemudian nah kayaknya kalau ngebahas rinci gitu ya setiap umur segini apa namanya ciri khususnya seperti apa, kerentanannya seperti apa, itu Bapak dan Ibu PK khususnya gitu ya yang bisa mengakses buku manual ini secara utuh bisa banget lihat di sana di buku tersebut ada tabel-tabel gitu ya. Kalau usia anaknya 12 tahun sampai 18 tahun ini ciri khususnya, kerentanannya apa, kemudian intervensi yang bisa kita lakukan apa gitu, hal yang perlu kita perhatikan apa gitu ya. Nah, tapi secara singkat di sini saya mau memaparin nih ya gitu. Ada contoh lembar kerja analisis, ini juga sudah dipraktekkan ketika dalam lokakarya para PK, kepemimpinan para PK di wilayah Jabodetabek, khususnya Jakarta, kemudian Bogor, itu sudah saya mencoba untuk menerapkan ini, bagaimana kita menganalisis gitu ya, kita mulai dari identifikasi usia kliennya berapa, misalnya di sini ada contohnya 15 tahun, kemudian keterlibatan kasusnya apa gitu, dia sebagai returni gitu kan, kemudian faktor klien masuk dalam jaringan terorisme apa, misalnya dia ikut orang tuanya ke Syria misalnya gitu ya, untuk mendukung ISIS. Kemudian ciri khusus berdasarkan usianya, di usia ini anaknya lagi mencari jati diri nih, fase pencarian jati diri. Kemudian kerentanannya apa, dia mudah banget ngerasa bingung gitu ya, mudah banget untuk bisa dipengaruhi. Dan hal yang perlu diperhatikan selain ketika dia misalnya masuk dalam sel, tentu selnya dipisah. Kemudian ada juga rekomendasi yang kita bisa lakukan gitu ya, misalnya memberikan materi konsep diri, emosi, dan resolusi konflik, menguatkan dari segi kerentanan yang dia miliki sehingga dia bisa berpikir kritis gitu ya, bisa melihat ke dirinya, merefleksikan dirinya gitu, apa yang dia sudah lakukan dan lain sebagainya, dengan tentu pendekatan bahasa yang beda. Karena ini anak usia 15 tahun beda dengan orang dewasa. Nah, sebenarnya dalam contoh lembar kerja ini, contoh yang saya berikan ini sebenarnya sudah ada kasus, studi kasus gitu ya. Ini sebagai rangkuman lembar kerja analisisnya seperti itu. Nah, masuk pada materi berikutnya yaitu tentang hak-hak penting untuk kita penuhi terhadap klien yang sedang kita dampingi atau kita bimbing.
Nah, saya yakin nih Bapak dan Ibu PK khususnya gitu ya sudah tahu dengan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini ada hak dan kewajiban yang klien miliki gitu ya. Kita bisa lihat ada 5 hak yang klien miliki. Yang pertama terkait mendapatkan pendampingan gitu ya, mulai dari tahapan prajudikasi sampai bimbingan lanjutan. Kemudian mendapatkan program pembimbingan gitu. Dan juga ada juga dia punya hak untuk mendapatkan izin ke luar negeri, tentunya dengan alasan yang apa namanya yang tentu dibolehkan ya. Kemudian ada mendapatkan klien ini punya hak untuk mendapatkan informasi gitu terkait dengan peraturan pembimbingan kemasyarakatan. Kemudian klien juga punya hak untuk menyampaikan pengaduan atau keluh kesah yang dia rasakan begitu. Nah, begitu dengan haknya ada juga kewajiban klien nih. Klien itu juga punya kewajiban gitu ya sebagai klien, dia sebagai warga negara Indonesia, dia punya kewajiban selama menjadi klien untuk mematuhi persyaratan pembimbingan kemasyarakatan. Kemudian mengikuti secara tertib nih program pembimbingan kemasyarakatan. Dia juga berkewajiban untuk memelihara kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan juga damai. Dia juga punya kewajiban untuk menghormati hak asasi setiap orang di lingkungan dia. Nah, oke. Rasanya sih semoga Bapak dan Ibu sudah memahami ya bagaimana hak-hak ini dan juga kewajiban ini kita bisa sosialisasikan ke klien kita gitu. Nah, kita masuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 7. Wah, ternyata ada juga nih hak-hak narapidana dan tahanan perempuan gitu. Kita juga Bapak dan Ibu salah satu bentuk kita memahami klien kita dan juga menghargai dan juga kita bisa melihat kebutuhan klien kita sebenarnya maunya butuhnya seperti apa sih yang dia butuhkan gitu untuk yang bisa kita usahakan gitu ya. Nah, di sini ada contohnya nih dalam pasal 7 ada contoh hak-hak narapidana dan tahanan perempuan nih menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya gitu, sesuai agamanya. Contoh praktek buat PK apa sih gitu ya. Nah, PK tuh bisa memastikan ini gitu, hak ini bisa dipenuhi gitu ya. Misalnya PK bisa berkonsolidasi, bisa berkoordinasi dengan orang di lapas, kemudian bisa memberikan rekomendasi ini dalam litmasnya gitu ya. Kemudian kita juga tetap nih memegang prinsip-prinsip menghargai gitu ya kepercayaan klien kita gitu ya. Dengan apa? Misalnya contohnya karena klien kita khusus banget nih dia melakukan tindakan ekstrim karena ideologi agamanya, ketika dia bebas, kita bisa banget memberikan intervensi nih berupa dialog dengan tokoh agama yang kita punya tujuan nih gitu ya, biar si klien kita ini punya alternatif pengetahuan gitu yang tidak mengarah pada kekerasan gitu. Kalau dia ingin membela agamanya bisa dengan alternatif cara-cara lain yang tidak menyakiti orang lain gitu atau menyakiti dirinya sendiri. Kemudian kita juga ngelihat di pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 12 dan juga kita bisa ngelihat merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 nih tahun 2012 dan juga Konvensi Anak. Kita bisa ngelihat nih mereka punya hak gitu ya anak-anak walaupun mereka di dalam penjara sebagai tahanan gitu atau sebagai anak binaan gitu, mereka masih punya hak gitu. Nah, contohnya di sini hak keberlangsungan hidup gitu dalam konvensi anak gitu. Kemudian dirincikan dalam undang-undang ada kita memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, kemudian mendapatkan perawatan jasmani dan rohani gitu ya. Diperjelas lagi nih di Undang-Undang Pasal 12 nih Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Jadi lagi-lagi hal yang bisa kita lakukan, step pertama, langkah positif pertama adalah melihat gitu, memastikan bahwa klien kita walaupun anak nih dia masih di dalam penjara gitu, dapat terpenuhi gitu, hak-hak ini gitu. Ya
bisa juga PK bisa dalam bentuk rekomendasi dalam Litmas, contohnya seperti itu. Atau kalau dia sudah dalam proses pembimbingan, PK juga bisa memberikan konseling atau kerjasama dengan lembaga terkait gitu ya untuk memenuhi kebutuhan keberlangsungan hak anak ini gitu ya. PK juga apa sih namanya bisa sekali gitu apa sih namanya berkoordinasi dengan NGO atau lembaga non pemerintah yang bisa diajak kerjasama untuk bersama-sama membantu PK dalam proses pembimbingan klien anak ini gitu. Misalnya dalam anak ini gitu ya membutuhkan sesi konseling dengan profesional gitu, psikolog profesional gitu ya. Bisa juga kerjasama dengan dinas-dinas terkait atau dengan lembaga-lembaga terkait yang memang bekerja atau memiliki layanan konseling gitu ya. Jadi bisa banget PK nggak sendirian, bisa banget PK bekerja sama untuk dengan lembaga lain untuk memenuhi hak-hak klien ini gitu sebagai klien dan juga sebagai warga negara Indonesia seperti itu. Wah, ini materi terakhir di bab 2 ini terkait tantangan dan mitigasi. Saya percaya banget bahwa pekerjaan sebagai PK gitu dan sebagai pendamping Bapak dan Ibu, sebagai pendamping khusus misalnya menangani kasus terorisme atau ekstremisme kekerasan nih, itu nggak mudah gitu. Banyak banget tantangan yang dihadapin gitu ya. Nah, kita bisa ngelihat nih ya, contohnya aja nih, contohnya aja ya, mungkin bisa kalau misalnya didetailkan tantangannya banyak banget gitu ya, tapi kalau coba kita sedikit nih kasih contoh, ternyata bisa juga nih contohnya kliennya kita nih, baik itu klien anak atau perempuan nih enggan banget ngasih tahu informasi yang kita butuhkan gitu, karena ngelihat bahwa PK-nya beda agama, PK-nya orang misalnya dari kelompok yang beda, misalnya dari suku etnis yang beda gitu ya. Sehingga dia enggan banget untuk apa terbuka gitu ketika diwawancarain gitu ya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan PK gitu ya terkait kita udah dibahas lagi nih, saya udah bahas terkait dengan pentingnya kita memahami latar belakang klien, kasusnya, keterlibatannya gitu ya. Kemudian usianya berapa, tahapan perkembangannya sejauh ini seperti apa, kemudian ciri khususnya seperti apa. Kalau usianya segini, kita juga bisa mulai dari situ tuh, dari memahami latar belakang klien ya, profilingnya gitu ya. Atau kemudian kita bisa ngelihat juga gitu, bisa nyari strategi komunikasi yang apa yang cocok gitu ya. Tentu bersifat transaksional dan juga konstruktif, tapi kita juga perlu nih menciptakan suasana yang nyaman dan aman buat si klien kita gitu. Tentu kalau saya misalnya contoh ketika mendampingi para istri mantan atau narapidana terorisme, itu saya akan melepaskan atribut identitas saya gitu ya, baik itu sebagai seorang pendamping misalnya saya pernah bersekolah di sini, pokoknya identitas saya sebagai misalnya peneliti atau sebagai pendamping gitu, saya lepaskan identitas saya, kemudian saya coba bangun kepercayaan mulai dari tidak apa ya menjudge mereka, tidak menghakimi mereka misalnya gitu kan. Uh, jadi benar-benar hadir sebagai orang yang sejajar gitu, kayak teman gitu untuk diajak ngobrol. Jadi kalau biasanya nih yang saya lakukan nih untuk menciptakan suasana yang nyaman buat mereka, misalnya saya mulai mulai bangun topiknya tuh dari topik personal dulu gitu, dan saya biasanya bangun dari cerita saya sendiri gitu. Saya bangun kepercayaan itu dari topik-topik yang ringan banget kayak tentang anak misalnya gitu. Kemudian saya bisa masuk ke bagaimana sih ya perempuan ini pandangannya gitu terhadap anaknya misalnya, bagaimana ketika anaknya lagi usia segini asiknya lagi main apa misalnya. Jadi dari topik-topik yang ringan gitu, nggak langsung topik yang berat banget gitu. Nah, dari bonding yang kita udah bangun gitu ya,
dari suasana kita sebagai kita bangun sebagai bukan dari posisinya itu atas bawah gitu ya, atau sebaliknya gitu kita merasa minder gitu karena yang perempuan yang kita hadapi misalnya lebih tua atau misalnya lebih karismatik. Jadi kita bangun suasana kenyamanan itu dulu gitu. Baru kita bisa apa ya masuk gitu ya untuk mencari topik yang sederhana yang bisa kita tanyakan, nggak langsung yang topik-topik berat gitu ya. Nah, kalau jadi emang prosesnya itu lama sih, maksudnya dari pengalaman pribadi memang nggak sekali dua kali komunikasinya terus lancar. Saya tahu banget itu pasti susah gitu, tapi bukan tidak mungkin kita bisa bangun bonding itu dengan bertahap dan juga dengan strategi yang bisa kita terapkan gitu, yang sudah kita pelajari sebelumnya, mungkin mendapatkan pelatihan atau baca buku gitu. Mungkin dari hal yang klien kita suka, misalnya dari latar belakang klien kita observasi lagi seperti itu. Nah, kemudian gimana nih kalau tantangannya kalau klien nggak mau ikut program gitu secara tertib. Nah, kita bisa tuh kalau kita udah apa sih namanya? Udah masuk, bisa komunikasi dengan klien gitu ya. Hal yang bisa kita lakukan itu menjalin komunikasi ya tentunya dengan klien kita ya dengan nyaman dan aman. Juga kita bisa nih di sela-sela komunikasi kita bisa mengajukan pertanyaan yang mendorong klien untuk merefleksikan diri sendiri gitu ya. Bapak dan Ibu bisa mengajukan atau istilahnya menyarankan klien untuk mengisi aktivitas puzzle diriku, mengenal diriku misalnya gitu. Bapak dan Ibu bisa lihat di bab-bab buku ini ada yang membahas terkait dengan aktivitas puzzle diriku, jadi bisa banget dijadikan contoh untuk dikasih ke klien dan membangun sebenarnya klien maunya apa gitu ya. Klien mengerti dulu tentang dirinya sendiri sehingga dia bisa tahu apa yang dia mau, dan ketika dia tahu apa yang dia mau, dia bisa komunikasikan dengan pendampingnya atau pembimbingnya. Kemudian juga diharapkan ada ketersediaan dia gitu ya, atau kesediaan dia untuk bergabung mengikuti program-program yang disarankan gitu ya. Nah, ini setelah sesi kita berakhir, maksudnya di bab terakhir di bab ini pembahasan terakhirnya itu kan terkait dengan mitigasi dan tantangan ya. Bapak dan Ibu PK, saya tahu bahwa ini nggak mudah, tapi kita juga harus memikirkan diri kita sendiri. Kita bisa melakukan refleksi diri sebelum kita menghadapi klien gitu. Nah, kita bisa lihat contoh-contohnya gimana cara mengembangkan diri kita, melihat kondisi kapasitas kita gitu akan dibahas di bab selanjutnya dan bisa dicek lembar kerjanya untuk jadi salah satu rujukan itu gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan bab 2 ini pemaparannya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan juga tidak berkenan untuk dibicarakan di sini. Selebihnya semoga bisa diambil manfaatnya gitu. Terima kasih.